Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Agiltia Tamzil, NPM 2051013. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas sosiologi hukum. Pertama kita telaah dulu apa itu sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang sifat atau perkembangan masyarakat. Nah, jadi pastinya objek kajiannya adalah masyarakat. Nah, objek dari sosiologi hukum yang pertama itu ada masyarakat, ada hukum. Hukum yang beroperasi di dalam masyarakat atau law in action. Nah, yang dimaksud ada masyarakat, ada hukum ini, kita kan masyarakat sebagai makhluk sosial yang berelasi dengan orang lain. Nah, makhluk hidup itu kan pasti ada perbedaan pendapat dan pasti ada pertentangan kan. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan sebuah pertentangan itu dengan baik-baik, yaitu dari jalur hukum. Nah, makanya hukum ini dibuat sebagai norma, landasan norma dari kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu dari segi struktur. Yang pertama itu ada kaidah sosial. Kaidah sosial itu adalah pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku atau berperilaku. Nah, kemudian lembaga sosial itu adalah tata aturan yang mengatur tentang perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kelompok sosial dan lapisan sosial. Kelompok sosial itu adalah gabungan dari beberapa individu yang mereka itu memiliki karakteristik yang sama, dan lapisan sosial itu adalah pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara bertingkat. Dari segi dinamiknya itu ada proses sosial, yaitu adalah interaksi antar makhluk sosial. Kemudian interaksi itu adalah hubungan antar makhluk sosial. Kemudian perubahan sosial. Nah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris. Yang dimaksud di sini itu adalah teori sosiologi itu didasarkan pada observasi, bukan berdasarkan spekulasi. Kemudian itu bersifat teoritis, artinya menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang menyusun hubungan sebab akibat di dalam teori tersebut. Kemudian kumulatif, artinya teori sosiologi itu atas dasar teori yang sudah ada. Jadi teori lama itu hanya diperbaiki atau diperhalus saja. Kemudian non-etis itu artinya yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi mau menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Nah, sekarang kita membahas perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang mempengaruhi norma, nilai, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi perubahan sosial ini kan berbasis dari objeknya, yaitu makhluk sosial, yang mereka itu adalah makhluk yang dinamis, yang selalu berubah-ubah. Jadi ini adalah faktor dari perubahan sosial. Yang pertama itu adalah kependudukan, bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Jadi akan berpengaruh pada struktur dan sistem sosial yang ada di suatu daerah tersebut. Kemudian habitat fisik itu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, itu contohnya faktor yang tidak dikehendaki, yaitu seperti bencana alam yang menyebabkan banyak masyarakat berpindah tempat dan mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian teknologi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa zaman itu terus berkembang dan terus ada teknologi baru, maka kemudian struktur masyarakat serta kebudayaan yang kita sudah tahu ya, banyak sekali pengaruh kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia. Sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Nah, manfaat dari sosiologi hukum itu sendiri, yang pertama kita dapat mengetahui hukum dari aspek sosialnya, yaitu hukum dan masyarakat. Kemudian kita akan dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial atau interaksi sosial ya. Jadi proses sosial itu adalah di mana terjadinya hubungan antara individu atau antara kelompok tersebut. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu sendiri adanya kontak dan adanya komunikasi. Adanya kontak sosial yang dimaksud itu adanya hubungan di antara masing-masing pihak yang tidak harus secara langsung, tidak harus secara kontak fisik, seperti telepon, SMS, mengirimkan surat, itu sudah masuk ke dalam interaksi sosial. Kemudian bentuk-bentuk kontak sosial itu sendiri ada antar orang perorangan dengan suatu kelompok, atau sebaliknya antara suatu kelompok dengan kelompok manusia lain. Kemudian sifat kontak sosial itu ada positif negatif. Kalau misalnya sifat kontak sosial yang positif itu lebih mengarah ke suatu kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau misalnya negatif itu lebih mengarah ke suatu pertentangan dan konflik. Kalau primer itu
terjadi kontak secara langsung dengan berhadapan fisik ya, seperti pembeli dan penjual. Kemudian kalau misalnya sekunder itu memakai perantara untuk melakukan interaksi tersebut seperti menelepon, SMS, dan kemudian adanya komunikasi, yaitu adanya kegiatan yang menafsirkan tentang sebuah perilaku, pembicaraan, atau perasaan. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu yang pertama ada kerjasama, yaitu adalah usaha yang dilakukan bersama dengan cara menolong dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian akomodasi adalah hal atau perilaku yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik. Kemudian asimilasi adalah munculnya kebudayaan baru yang lambat laun tercampur dengan kebudayaan asli. Persaingan itu adalah proses sosial antara dua orang atau lebih yang mencari keuntungan atau kemenangan tanpa terjadinya kekerasan. Kemudian kontroversi itu adalah unjuk rasa saling tidak suka yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Pertentangan itu adalah proses sosial antar individu maupun kelompok yang saling menentang, yang saling menjatuhkan. Masuk ke kelompok sosial. Kelompok sosial adalah gabungan antar individu yang menjadi satu kesatuan yang memiliki karakteristik tertentu dan identitas yang sama. Nah, faktor-faktor pembentukan kelompok sosial itu ada keturunan atau gen suatu nenek moyang, kemudian keagamaan, yaitu seperti remaja masjid yang sama-sama beragama Islam, dan kemudian kepentingan bersama itu adalah kelompok sosial yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan bersama. Syarat dari kelompok sosial itu sendiri, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya atau yang disebut interaksi. Kemudian terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama, contoh kesamaan suku, kesamaan agama, dan kesamaan identitas lainnya. Kemudian berstruktur dan berkaidah. Jadi kelompok sosial tersebut dibuat tidak lain jangan sampai melanggar norma-norma hukum. Nah, jadi kelompok sosial itu bisa jadi untuk menumbuhkan dan mengembangkan karya anggotanya. Macam-macam dari kelompok sosial berdasarkan interaksi sosial itu ada kelompok primer yang kelompok sosial yang secara bertatap muka, yang interaksinya itu secara bertatapan muka seperti keluarga, pertemanan. Kemudian sekunder itu interaksi sosial yang terjadi tanpa kontak fisik, tidak secara langsung, di partai politik. Kemudian formal itu adalah kelompok sosial yang di dalamnya itu ada sebuah peraturan seperti organisasi mahasiswa, organisasi pemerintahan, OSIS, dan lain sebagainya. Kemudian kalau informal itu adalah interaksi sosial yang interaksi sosialnya itu terjadi berulang-ulang kali sehingga menjadi suatu kelompok seperti arisan, perkumpulan ibu-ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan ikatan dalam kelompok, kalau paguyuban itu adalah interaksinya itu sangat intimate, sangat dekat, sangat erat, seperti RT, RW, karena mereka satu wilayah kan, jadi hubungannya itu sangat erat dan sangat intimate. Kalau patembayan itu sebuah kelompok sosial atau kehidupan publik yang hanya sementara, yang hanya sebentar. Contohnya itu ikatan antar pedagang dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan identifikasi diri, yang pertama itu adalah in-group yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosialnya. Sifat-sifat dari in-group itu sendiri umumnya dengan berdasarkan adanya kesimpatian, faktor rasa simpati, dan selalu memiliki sebuah perasaan yang dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Kemudian kalau misalnya out-group itu, sifat dari out-group ini umumnya selalu ditandai dengan adanya sifat kelainan yang berwujud, terdapat sebuah antipati, antagonisme, sehingga terdapat sebuah kaitan erat dengan istilah mereka, kami, kita. Contohnya itu, kami adalah guru, sedangkan mereka adalah dosen, kami adalah polisi, sedangkan mereka adalah tentara. Masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai suatu tujuan tertentu seperti bertahan hidup, mencari makan, dan lain sebagainya.
Menurut konsepnya Malinowski, kebudayaan di dunia ini mempunyai 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, organisasi sosial, religi, dan kesenian. Sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati sampai akhirnya habis usia generasi yang bersangkutan. Kemudian kebudayaan oleh manusia diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup hal yang berisikan kewajiban, tindakan yang dilarang maupun diizinkan. Jadi tetap ada aturan di dalam kebudayaan dan hal-hal yang dilarangnya tercakupi di dalam kebudayaan tersebut. Sifat kebudayaan ini ada material dan non-material. Material itu yang ada wujudnya yang bisa kita pegang. Kalau misalnya non-material itu yang tidak bisa kita pegang atau tidak ada wujudnya. Contohnya sudah ada di PowerPoint. Fungsi kebudayaan. Kebudayaan itu berfungsi sebagai pedoman hidup berperilaku atau sebagai norma dan kaidah kita dalam berperilaku. Kemudian sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia. Kebudayaan juga membantu kita untuk bertahan hidup dan disitulah muncul kebudayaan tersebut dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya bisa membantu kita untuk bertahan hidup. Sebagai kontrol sosial atau tata tertib masyarakat. Jadi kebudayaan ini juga ada aturan yang bisa mengatur tata tertib masyarakat itu harus bagaimana. Kepribadian dan kebudayaan. Jadi kepribadian itu merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Kepribadian itu sendiri mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap dan lain-lain sifat khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi itu berelasi dengan orang lain. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat. Gerak manusia itu sendiri terjadi oleh karena dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara berkelompok yang bertingkat. Stratifikasi sosial, dasar bentuknya itu ada kekayaan atau ekonomi, yaitu kelas sosial, pembedaan kelas sosial berdasarkan ekonominya. Kemudian pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi kedudukannya. Kemudian kalau kekuasaan itu untuk orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi maka semakin dihormati. Keturunan itu seperti keturunan raja atau siapa itu lebih dihormati dan lebih disegani. Jenis stratifikasi sosial itu ada yang tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu terjadi jika masyarakat tidak dapat beralih dari satu strata dengan strata yang lain. Sebaliknya kalau terbuka, masyarakat itu bisa beralih dari satu strata dengan strata yang lain. Bentuk stratifikasi sosial pertama ada perbudakan, yaitu perbudakan itu memiliki status sebagai pemilik si majikan yang memiliki strata paling atas, dan budak itu sendiri strata yang paling bawah. Kemudian feodalisme itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu kaum bangsawan, di bawahnya ada pemuka agama dan pendeta, kemudian di bawahnya lagi yang tidak termasuk dari 2 tingkatan di atas, yang disebut rakyat jelata. Selanjutnya kasta yang berkaitan erat dengan falsafah dan tradisi Hindu dari India. Sistem kastanya itu dari garis keturunan, dan yang paling tertinggi itu adalah Brahmana yang memiliki koneksi dengan dewa-dewa. Kemudian kelas itu bisa berdasarkan kepemilikan finansial atau pendidikan dan bisa berubah sesuai dengan evaluasi masyarakat itu sendiri. Beberapa fungsinya itu adalah sebagai sebuah alat agar pendistribusian hak dan juga kewajiban, misalnya seperti jabatan atau kedudukan seseorang dan penghasilan. Kemudian supaya mempersatukan dengan pola pengkoordinasi kepada bagian-bagian yang terdapat pada sebuah struktur sosial yang gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sebagai penempatan individu atau juga seseorang pada strata atau lapisan tertentu di dalam struktur masyarakat. Unsur-unsurnya itu ada status sosial, itu adalah posisi atau kedudukan yang didapatkan manusia di dalam kelompok masyarakat. Kemudian kalau peran sosial itu adalah aspek yang dinamis dari sebuah status itu. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya yang sesuai dengan statusnya, maka dia menjalankan suatu peran sosial. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan status. Nah, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan status dari status yang satu dengan yang lain tapi tidak sederajat. Kalau horizontal itu sederajat. Nah, lateral itu adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain. Kalau misalnya, dan dia dibagi dua, ada permanen dan tidak permanen. Kalau misalnya permanen itu seperti transmigrasi, kalau tidak permanen itu seperti mudik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.